العظيم. فقال تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Al-Baqarah ayat 201. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah fardu maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teristimewa kaum muda Forum Pemuda Remaja Masjid Raya Pekanbaru yang mudah-mudahan hari ini, esok dan seterusnya tetap istiqamah di jalan dakwah ini, amin ya rabbal alamin. Mengawali majlis ini tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam yang mulia ini, di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia, insyaallah Allah Subhanahu wa taala izinkan kita bertemu. Mudah-mudahan majlis ini dihitung sebagai pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tema kita malam ini adalah terkait dengan krisis kebahagiaan. Ini melihat wajah-wajahnya nampaknya bahagia semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita bercerita tentang kebahagiaan, maka kebahagiaan adalah sesuatu yang menjadi tujuan hidup bagi semua orang. Apakah dia ini mengaku sebagai beragama, atau ada orang yang mengaku tidak beragama, atau kita kenal istilah ateis. Tapi makna kebahagiaan secara umum, maka tentu menjadi kebahagiaan semua orang. Ada sebagian orang tua yang rela dia tak makan karena tak mau beli beras agar anaknya tetap sekolah. Karena dia berpikir kalau anaknya nanti sekolah, dapat ijazah, menjadi orang yang berilmu, maka dia merasa bahagia. Ada sebagian orang sejak SD anaknya diajari berdagang. Sama waktu kita kecil dulu, waktu SD kita disuruh bawa jeruk dari rumah, bawa cendol dari rumah. Orang tua ingin mengajarkan dari kecil belajar berdagang agar nanti besar menjadi pengusaha yang sukses. Kalau sudah menjadi pengusaha yang sukses, kaya raya, maka menurut orang tua kita ini bahagia. Maka oleh sebab itu, cerita kita tentang bahagia, belum ada seorang pun pemikir filosofis ulama yang bisa mendefinisikan bahagia. Kenapa? Karena memang bahagia ini tidak ada definisi yang utuh. Beda orang, beda keperluan, maka bahagia berbeda. Maka oleh sebab itu, kalau kita lihat di dalam Al-Quran seperti yang kita bacakan tadi, Al-Baqarah 201, apa kata Allah Subhanahu wa taala? وَمِنْهُمْ يَقُولُ لَنَا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Jadi doa ini yang selalu kita baca, familiar bagi kita, bahkan anak-anak sampai orang yang sudah punya anak hafal doa ini. Doa ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, Al-Baqarah 201. Doa ini juga disebutkan Nabi SAW dalam hadisnya yang sahih. Karena doa ini ada disebutkan Allah dalam Al-Quran, tidak disebutkan Nabi dalam hadis. Ada doa ini disebutkan Nabi dalam hadis, tidak disebutkan Allah dalam Al-Quran. Tapi ada doa ini dalam Al-Quran Allah tidak sebutkan, dalam hadis pun Nabi tak sebutkan. Hebatnya doa ini di Al-Quran Allah sebutkan, dalam hadis juga Nabi SAW sebutkan. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah ada acara, bahkan imam kita, kalau imam lupa atau tidak membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah ini, rasa-rasanya ada yang kurang. Bahkan kalau ada majelis, sampailah nanti ke acara pembacaan doa, maka nanti pembaca doa sejak awal membaca doa auzubillahi minasyaitonirrajim alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, maka kita
mau ngaminkan seperti yang diajarkan Nabi SAW. Kita angkat tangan kita tinggi, orang baca doa. Tapi kadang ada ustaz-ustaz yang baca doa ini pun kadang tidak bisa membaca situasi, mulai dari doa bangun tidur sampai doa tidur kembali dibaca semua, maka jemaah sudah loyo. Tapi kalau nanti sudah Rabbana Atina, pasti semangat kita kembali menggelora. Kenapa? Kalau sudah Rabbana Atina, itu biasanya doa itu di penghujung. Apa maknanya? Doa ini adalah doa yang sangat familiar, yang kita bisa hafalkan. Kalaupun kita tidak pernah menghafalkan doa ini, secara otomatis doa ini hafal karena saking seringnya dibaca di majlis taklim. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa maknanya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan berikan kami kebahagiaan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari api neraka. Dalam ayat ini Al-Baqarah 201 paling tidak ada 3 pelajaran yang mungkin bisa kita ambil. Yang pertama adalah terkait dengan hasanah, itu bisa bermakna baik tapi bisa bermakna bahagia. Maka orang kalau sudah bahagia di dunia, bahagia di akhirat, tidak ada yang paling hebat, yang lebih enak daripada itu lagi. Maka cita-cita yang paling agung, paling mulia bagi seorang mukmin adalah ketika bisa bahagia di dunia dan bisa bahagia di akhirat nanti. Pak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah fardhu maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang singkat ini terkait Rabbana atina fid dunya hasanah, maka yang pertama adalah kebahagiaan sesungguhnya itu mutlak Allah yang memberikan. Jadi kenapa kita terkadang sering kecewa? Karena kita menganggap kebahagiaan itu tidak datang dari Allah. Maka sering kita dengar bergantung kepada harta dia akan binasa, bergantung kepada manusia maka kita akan kecewa. Seorang suami kalau terlalu cinta kepada istrinya dan seakan-akan kebahagiaan yang hakiki dengan istrinya, maka berapa banyak suami yang kecewa dengan istrinya. Begitu juga sebaliknya, berapa banyak ibu-ibu istri yang kecewa kepada suami. Kenapa? Karena dia menganggap suami itu adalah syarat mutlak untuk membuat dia bahagia, sehingga dia lupa siapa yang memberikan kebahagiaan itu. Bahkan berapa banyak sahabat dekat, kawan akrab yang dulu sama-sama berbisnis, yang sama-sama pergi kemana-mana, akhirnya apa? Kecewa hanya karena miskomunikasi. Bagaimana mungkin kita menggantungkan kebahagiaan kepada manusia yang sesungguhnya dia tidak bahagia? Maka kalau kita yakin bahagia itu mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka hanya Allah lah yang layak tempat kita menggantungkan kebahagiaan. Maka oleh sebab itu, kenapa terkadang pesimis itu datang? Karena kita salah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka kalau kita dengar selama ini, kalau krisis ekonomi mungkin sering kita dengar, Ustaz. Krisis akhlak pun sering kita bahas. Tapi sebetulnya hari ini kita sudah banyak mengalami krisis. Di antara krisis yang kita hadapi adalah krisis kebahagiaan. Oleh sebab itu banyak orang mencari kebahagiaan yang sesungguhnya membuat dia semakin tidak bahagia. Seorang suami berkelahi dengan istri, datang ke tempat hiburan, apa tujuannya? Mencari bahagia. Tapi ujung-ujungnya pun ternyata tidak bahagia. Seorang anak tak betah di rumah karena orang tua cekcok, broken home, dia kabur dari rumah, berjudi dia, minuman khamar dia. Kenapa dia kabur dari rumah? Merasa di rumah tak bahagia. Lalu kalau di rumah tak bahagia, maka dia mencari kebahagiaan di luar. Maka kalau anak-anak sudah tak lagi bahagia di rumah, dia mencari kebahagiaan di luar. Waspadalah orang tua, jangan-jangan apa yang dianggapnya membuat dia bahagia justru itu awal dari kehancuran. Kalau anak tak lagi bahagia di rumah, sudah lebih bahagia di tempat karaoke, lebih bahagia di tempat
game online, lebih bahagia tempat PlayStation, lebih bahagia berkumpul dengan kawan-kawannya sampai jam 3 malam, maka orang tua perlu khawatir dan waspada. Oleh sebab itu, kewajiban orang tua mesti memastikan anak di rumah bahagia di rumah, maka dia tidak akan mencari kebahagiaan di luar rumah. Maka pelajaran yang pertama tadi adalah mesti kita yakini, kita tancapkan di kalbu kita bahwasanya kebahagiaan itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu juga pernah berkata, kalaupun kita sayang kepada manusia, maka sayanglah sekedarnya saja. Jangan-jangan orang yang kita sayangi hari ini di musuh terbesar kita. Dan andai kita benci kepada sahabat, kawan, handai taulan, maka bencilah sekedarnya. Bisa jadi orang yang kita benci hari ini suatu saat nanti menjadi orang yang sangat-sangat kita sayangi. Oleh sebab itu, cinta kepada manusia tak salah, sayang kepada istri, anak, keluarga tak masalah, tapi jangan karena berbahasa dan makna cinta sayang yang salah kita melupakan Dia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kebahagiaan yang hakiki. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina azabannar. Kalau kita sudah yakin kebahagiaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kedua adalah orang yang bahagia di dunia ada kemungkinan besar dia akan bahagia di akhirat. Di antara yang membuat kita bahagia itu adalah harta benda. Orang bekerja dari pagi, siang, malam untuk apa? Mengumpulkan harta, mengumpulkan aset. Secara dunia dia bahagia. Tapi kalau salah dalam memahami kebahagiaan di dunia, kalau kita tak bahagia di dunia masih banyak yang menolong. Kumpul dengan kawan kita bisa pinjam duit. Kalaupun duit tidak dipinjamkan, dia bisa memberikan jalan bagaimana kita bisa mendapatkan duit. Tapi kalau di akhirat tak ada yang bisa menolong. Maka oleh sebab itu, orang yang bahagia di dunia selagi ia tidak keluar dari ajaran yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, besar peluang dia untuk berbahagia di akhirat. Orang yang kalau bahagia secara harta di dunia, kalau harta benda ini bisa dijalankan sesuai yang seharusnya, maka berapa banyak orang yang bahagia di akhirat karena harta bendanya. Harta benda itu adalah amanah. Berapa banyak orang yang siang malam banting tulang ingin mengumpulkan harta, tapi Allah tak berikan. Tapi berapa banyak orang yang kerjanya santai, tidak menguras tenaga, tidak menguras waktu, tapi secara finansial dia lebih hebat. Maka kalau dia menganggap harta ini adalah amanah, dijalankannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah bahagia di dunia karena harta yang Allah berikan, dan bahagia di akhirat karena membelanjakan hartanya sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan harta benda ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan harta benda kepada kita. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau beberapa guru-guru kita menyampaikan, Nabi itu adalah sangat sederhana. Sederhana berbeda maknanya dengan miskin. Banyak orang menganggap Nabi itu miskin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang miskin. Nabi sallallahu alaihi wasallam sederhana. Sederhana memaknanya adalah hanya memakai seperlunya saja. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa tak perlu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tak akan menikmati itu. Kalau Nabi meninggalkan rumah besar, meninggalkan kendaraan yang mewah, maka tentu orientasi kita adalah harta benda. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan rumah yang mewah, tidak meninggalkan harta emas perak, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pegangan hidup kita. Bahkan dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi salat malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Ketika sujud itu kaki Nabi bersentuh dengan Aisyah. Itulah sebabnya ketika kita sujud disunnahkan untuk merapatkan kaki kita. Asbab kenapa kaki kita dirapatkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam?
tersentuh oleh Aisyah kaki Nabi SAW. Maknanya rumah Nabi itu tidaklah besar. Kalau kita lihat juga orang-orang yang pernah berkunjung diberikan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat Nabi dimakamkan itu adalah rumah Nabi SAW, tidaklah besar. Maka oleh sebab itu kebahagiaan tidaklah diukur berapa besar rumah kita, berapa banyak kendaraan mewah kita, berapa banyak orang yang peduli dengan kita, karena sampai masanya akan tinggal. Kata orang Melayu, kain handuk dibawa mandi, kain basahan dibawa pulang, amal ibadah dibawa mati, harta emas dan perak akan dibagi orang. Pak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, kalau ada kita diberikan kesempatan oleh Allah berupa amanah harta benda, berupa jabatan, berupa keluarga besar, berupa ilmu, maka manfaatkan itu. Kalau orang bisa bahagia dengan ilmunya di dunia, bisa memberikan ceramah, memberikan tausiah, memberikan seminar, secara dunia dia berbahagia. Karena kebahagiaan di dunia melupakan ada kebahagiaan yang hakiki, itulah kebahagiaan akhirat. Kalau kita diberikan ilmu yang tidak semua orang Allah berikan, berupa mungkin ilmu kedokteran yang semua orang tidak Allah berikan ilmu itu, maka manfaatkan secara dunia, tapi jangan melupakan dunia akan berakhir. Kalau kita tertipu dengan bahagia di dunia, maka kita akan kehilangan kebahagiaan yang hakiki. Jangan hanya karena nila setitik, jangan hanya air yang setitik, kita melupakan air sungai yang begitu luas. Bahkan kata para ulama, kalau sudah dikumpulkan kebahagiaan harta benda yang ada di dunia ini, datang kita ke laut, kita celupkan telunjuk kita, lalu kita angkat yang menetes itu, itulah dunia. Berapa banyak orang berbantah-bantah, berbunuh-bunuh, bahkan adik beradik terkadang bertahun-tahun tidak tegur sapa. Seorang anak tak lagi datang mengunjungi kedua orang tuanya hanya karena merasa pembagian harta warisan tidak adil. Berapa banyak orang bertetangga bertahun-tahun tidak tegur sapa, tidak saling mengunjungi, putus silaturahim hanya karena ketika paket sembako datang tak dapat jatah. Nauzubillah min zalik. Jangan karena harta yang sedikit di dunia kita meninggalkan harta yang hakiki setelah nanti dunia ini dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama tadi, kalau kita menganggap kebahagiaan itu mutlak pemberian Allah, lalu apa yang kita khawatirkan? Bagaimana mungkin kita ini merasa lemah sementara kita memiliki Dia yang Maha Kuat? Lalu kenapa terkadang kita ini merasa lemah, pesimis? Kita merasa kita ini tak mampu karena kita merasa kita yang semuanya tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa sering ketika kita bekerja kita meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika persoalan musibah datang silih berganti, rasa-rasa persoalan itu tidak ada jalan keluar. Kenapa terkadang kita buntu? Bahkan berapa banyak anak muda yang hanya putus cinta, meminum baygon, mati. Kenapa? Dia meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa ujian itu datang kepadanya dan dia dituntut untuk menyelesaikan persoalan itu. Tapi kalau kita ikutkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala persoalan kita, apakah persoalan keluarga, apakah persoalan pekerjaan, apakah persoalan ekonomi, keuangan, maka semuanya akan terasa ringan. Lalu kenapa selama ini kita merasa berat? Karena Allah kita tinggalkan. Allah kita tinggalkan. Ketika suami istri terkadang berkelahi, kemana ibu? Kemana suami? Mencari kebahagiaan, mencari solusi, yang terkadang solusi itu salah. Tapi andai kita merasa punya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan datang yang bisa memberi, sehingga kalau semangat yang hilang pada yang memiliki semangat yang tidak pernah putus Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa lemah, bagaimana kita kuat? Tentu kita kedatangan kepada orang yang maha kuat. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa miskin, kepada siapa kita datang? Kepada Dia yang maha kaya. Maka oleh sebab itu jangan pernah tinggalkan Allah dalam kondisi apapun.
Ketika kebahagiaan itu hilang, pergi, maka datanglah kepada dia yang siap dan selalu memberikan kebahagiaan itu. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah di ayat yang lain dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Hasanah ini sepandang kata maknanya dengan Rabbana atina fid dunya hasanah tadi, kebahagiaan. Maka dalam surah Al-Ahzab itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW adalah suri tauladan, contoh yang baik. Kalau kita maknakan hasanah itu baik, tapi kalau bahasa kitanya adalah, wahai manusia, ini ada sosok manusia yang luar biasa, Muhammad SAW. Kalau kalian ingin bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat, contohlah dia, Muhammad SAW. Siapa yang paling bahagia di dunia? Muhammad. Siapa yang paling bahagia di akhirat? Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada contoh yang paling terbaik untuk standarisasi kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat melainkan Nabi yang mulia Muhammad SAW. Lalu apa Nabi yang kita contoh? Apakah semua yang datang dari Nabi itu kita contoh? Ternyata tidak. Berapa banyak orang yang merasa kesulitan ketika membaca hari-hari Nabi SAW. Dia merasa tak akan mampu menjadi Nabi SAW. Memang kalau didasari dengan hub kita, cinta kita kepada Nabi, apapun yang terkait dengan pekerjaan Nabi mesti kita lakukan. Tapi ternyata tidak semua yang dilakukan Nabi SAW mesti dituntut untuk kita lakukan. Maka kata Nabi SAW, kalian lebih tahu dunia kalian. Maka terkait dengan dunia, muamalah, jual beli, transaksi, tidak ada kaitan dengan ibadah, maka kita lebih tahu dengan dunia kita. Maka kita tidak dituntut sebagaimana Nabi mengkendarai unta. Bahkan berapa banyak orang yang merasa tak sanggup kalau mengikut Nabi, tak sanggup lebih Pak Ustaz. Nabi itu Pak Ustaz, kalau ada orang yang meludahi dia Pak Ustaz, dia tidak membalas, justru dia tersenyum dan mendoakan orang yang meludahinya itu. Kira-kira sanggup nak kita tuh akhi? Ada orang meludahi kita, kita mendoakan dia. Saya tidak sanggup saya akhi. Entahlah kalau akhi. Lalu kenapa kita mencari sesuatu yang sulit yang kira-kira kita tak bisa mengikuti Nabi? Kalaulah kita ikuti semuanya, maka kita akan kesulitan. Maka kata para ulama, akhi, syariat itu tidak ada yang memberatkan. Justru syariat itu memudahkan. Kalau ada syariat yang merasa kita diberatkan, ada dua kemungkinan. Yang pertama, akal kita tak sampai memahami syariat itu. Yang kedua, kita salah memahami syariat itu, teksnya begitu tapi maknanya tidak begitu. Maka belajar agama ini tidak bisa kita sendiri. Maka itu pesan guru-guru kita, mesti berguru. Dan guru ini pun tidak mesti guru sembarangan, mesti bersanad. Kenapa? Orang ini kalau tidak bersanad tidak bisa dalam agama ini. Menurut saya, setelah saya pikir-pikir, tidak bisa akhi. Maka untuk berfatwa, mengeluarkan hukum tidak semua orang bisa. Tapi kalau berceramah, berdakwah, dai, semua orang bisa. Maka ustadz yang berceramah itu dipanggil mubalik, bukan mufti, karena tidak ada hak untuk berfatwa. Maka ustadz kalau berceramah pun macam kami, ustadz tak sampai juga, tak jadi, tak bisa. Ketika ada jemaah yang bertanya, menurut saya tidak bisa. Kita hanya bisa membaca pendapat ulama, pendapat guru-guru kita, lalu kita sampaikan kepada jemaah. Hanya itu yang bisa kita sampaikan. Karena level kita baru mubalik menyampaikan. Kita baca para pendapat ulama, kita baca kitab-kitab, lalu kitab-kitab itu kita sampaikan kepada jemaah yang tidak berkesempatan untuk membaca kitab.
Itu saja. Akhirnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa Nabi yang mesti kita contoh? Paling tidak ada dua saja. Yang pertama adalah ibadah Nabi, yang kedua adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah Nabi yang pertama kualitasnya, yang kedua adalah kuantitasnya. Selain kuantitas mesti berkualitas. Jadi ibadah ini banyak berkelanjutan itu penting. Tapi kalau tak berkualitas rasanya sia-sia. Dan kalaupun berkualitas, kalau hanya dilaksanakan sekali dalam seumur hidup pun tak baik, akhi. Maka ibadah itu kualitas penting, kuantitas tidak kalah penting. Maka bagaimana taat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran? Maka ini mesti kita contoh, dan tidak ada alasan kita untuk tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pernah anak-anak, pernah remaja, dia seorang kepala negara, dia seorang kepala keluarga, dia pernah menjadi posisi sebagai seorang anak, dia pernah menjadi seorang suami, dia pernah menjadi orang yang dinomorsatukan di antara sahabat-sahabatnya. Maka apapun profesi kita, berapapun usia kita, contoh itu sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada sosok manusia yang maha sempurna. Maka oleh sebab itu, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maknanya kalau bahasa kita, kira-kira Allah begini bilangnya kepada kita, hai manusia, kalau kalian ingin bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat, ni manusia aku berikan contoh, semua ada padanya. Kalau kalian ikut seperti dia ini, kalian akan bahagia di dunia dan akan bahagia di akhirat. Maka yang pertama yang mesti kita contoh Nabi itu adalah ibadahnya. Maka oleh sebab itu, ketika ada kewajiban yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kalau lagi kita teliti, tidak ada yang memberatkan. Kita ambil satu contoh saja, salat misalnya. Sejak kita bangun tidur, akhi, sampai kita tertidur kembali, posisi yang paling seimbang adalah dalam tubuh kita ini ketika kita dalam keadaan salat. Maka rukun solat itu, kalau kita baca di perukunan itu, kitab-kitab kita dulu, syarat rukun solat itu berdiri dengan betul, mesti seimbang kanan dan kirinya, mesti seimbang. Karena kalau kita bercerita, berjalan di luar solat, terkadang berapa kali posisi kita itu tidak seimbang. Coba perhatikan, seorang mandor datang melihat bangunan yang dikerjakan oleh rekan-rekan dia, bagaimana berdirinya? Apakah berdirinya seperti orang sholat? Tidak. Bisa kita bayangkan, tangan dia pasti di pinggang. Dan itu tidak seimbang. Lalu kapan posisi tubuh kita dalam seimbang? Dalam keadaan sholat. Maka secara kesehatan itu adalah baik. Ketika kita mengangkat takbir, takbiratul ihram, makanya kalau kita ada senam di sekolah dulu, kita kan pasti ada pemanasan dulu, betul enggak? Ini pergerakan ini untuk sehat. Maka ketika kita takbiratul ihram, ini bergerak nih akhi, bergerak. Maka kalau kita lihat, paling tidak ada beberapa cara untuk takbiratul ihram itu. Satu diantaranya mesti sejajar dengan pundak, atau ujung tangan ini sampai kepada daun telinga, dan ini bergerak. Secara medis ini kesehatan. Coba perhatikan, antum pernah senam kan? Maka kalau senam itu pasti ada pemanasan. Pemanasan itu diantaranya ruku juga begitu. Dalam riwayat Nabi SAW dalam keadaan ruku itu diambil air dalam gelas, lalu diletakkan di punggung Nabi SAW, maka air itu tidak tumpah dia. Maka tidak boleh terlalu ke bawah, tidak boleh terlalu ke atas, mesti seimbang punggungnya. Lutut itu mesti sejajar dia. Makanya orang yang sholatnya betul secara rukun fi'liyah, maka secara fisik dia pasti sehat, pasti sehat. Karena di saat sholat itulah pergerakan-pergerakan tubuh nih yang seharusnya menyehatkan hanya di waktu sholat itu. Bahkan di waktu sujud,
Otak yang darah tak sampai ke situ, di posisi sujud itu otak sampai, darah sampai mengalir ke otak itu, maka kita disunahkan untuk sedikit lama dalam keadaan sujud itu. Ini kita cerita dalam perspektif medisnya. Maka oleh sebab itu syariat ini tidak ada yang memberatkan. Maka kalau kita jalani sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi, maka kita akan bahagia. Kalau kita ditanya bahagia sehat apa bahagia sakit, akhi? Bahagia sehat. Contoh lain, puasa. Dalam 12 bulan, maka puasa itu ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajib itu tidak bisa kita nego. Kalau puasa sunnah macam Senin, Kamis, ada pilihan, Pak. Kalau kita sanggup, laksanakan. Kalau kita mau, laksanakan. Tapi tidak ada hukuman bagi orang yang tidak berpuasa sunnah. Tapi kalau sudah berpuasa wajib, tidak ada uzur syar'i, maka kita tidak boleh meninggalkan puasa. 11 bulan, Pak, kita tidak pernah merem makanan, makan pagi, siang, malam, bangun tidur, belum snacknya lagi, air putihnya, air warnanya. Maka 11 bulan kita begitu, maka 1 bulan kita dituntut untuk berpuasa. Mengapa kita dituntut berpuasa? Secara medis untuk menetralisir 11 bulan tadi. Maka kalau ada berat badan yang berlebih, diet yang paling baik itu adalah puasa. Maka kalau akhi nanti kita semua sakit datang ke dokter, apakah sakit kita di darah tinggi atau dia kolesterol, pasti pesan dokter apa? Bapak kurangi makan itu ya Pak. Kalau sudah dokter bilang kurangi, berarti selama ini berlebih. Maka sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik, apapun itu. Badan berlebihan tak baik, muka ganteng berlebihan pun tak baik. Kalau ganteng berlebihan tak baik, apalagi buruk. Maka sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik. Maka untuk menetralisir 11 bulan tadi, itulah puasa Ramadan. Orang yang berpuasa Ramadan secara medis dia pasti sehat. Coba akhi bandingkan, ibu kita sedang puasa dia dari pagi sampai nanti sore, ibu kita pasti lincah. Pagi ke pasar, masak, nyiapin itu, menyuci, sampai nanti berbuka puasa, sampai nanti jalan-jalan sore yang berbuka, lincah ibu kita. Tapi ketika nanti azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, minum, makan semua yang ada, ibu kita bukan tambah lincah, loyo. Bahkan setelah buka puasa tuh Pak, untuk berdiri saja itu susah. Jadi kalau ada yang bilang ini belum makan nih, kalau belum makan bahaya, lemah dan nanti jatuh dan dah. Buktinya belum puasa. Bapak ada yang memahami syariat yang disampaikan oleh Nabi. Sebetulnya tujuan Nabi tidak itu, tapi yang kita tangkap salah persepsi, akhirnya kita merasa terbebani, kita merasa berat. Akhirnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan itu mutlak datang dari Allah. Kita hanya bisa berusaha, akhi. Sekuat apapun tenaga antum berusaha, kalau Allah tak beri, kita nak buat apa? Mau protes kemana? Kalau kita bekerja tak dikeluarkan gaji, kita bisa menuntut. Saya sudah bekerja, waktu saya sudah habis, keringat saya sudah keluar, lalu apa alasan antum itu tidak mengeluarkan gaji kita? Itu dengan manusia, Pak. Tapi dengan Allah tak bisa. Jangan mentang-mentang kita ini sudah sholat, sudah puasa, sudah datang ke masjid, datang ke mengajian, berdoa kita, ya Allah berikan aku jodoh yang soleha ya Allah bagi yang laki-laki. Kata yang perempuan, berikan aku jodoh yang soleh ya Allah. Allah belum kabulkan. Lalu apa kata dia kepada Allah, Pak? Untuk apa saya sholat ya Allah? Untuk apa saya datang ke masjid? Itu baru doaku, belum kau kabulkan lagi ya Allah. Tak boleh. Soal usaha itu kerja kita. Tapi soal Allah beri tidak beri itu hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah
tancapkan ke hati sanubari kita bahwasanya kebahagiaan itu mutlak datangnya dari Allah. Maka jangan pernah tinggalkan sedetik saja yang memberikan kebahagiaan itu. Yang kedua, kalau orang sudah bahagia di dunia, selagi dia bisa memanfaatkan kebahagiaan di dunia itu, apakah dengan hartanya, apakah dengan pangkatnya, apakah dengan nama baiknya, apakah dengan tanda tangannya, bisa dia memanfaatkan bahagia di dunia itu sesuai dengan yang diajarkan Allah, maka tinggal memetik kebahagiaan di akhirat nanti. Tapi kalau kebahagiaan di dunia tidak dijalankan seperti maunya Allah, mungkin secara zahir dan di mata manusia dia bahagia, tapi di akhirat nanti tidak ada jaminan. Yang ketiga, kalau mau bahagia di dunia dan akhirat, Allah berikan contoh manusia yang terbaik, itulah Nabi SAW. Apakah semua yang datang dari Nabi kita contoh? Tidak. Kita tidak mesti dituntut kemana-mana pakai onta. Kita tidak mesti menuntut rumah kita seperti Nabi. Jangan nanti pulang dari sini, Pak, karena Nabi tidur itu tidak pakai bantal, hanya pakai pelupa korma, nanti cari pelupa sawit diganti nanti tempat tidur Bapak. Nah, ini banyak orang salah kaprah nih, Pak. Terkesan ini bercanda, tapi ini serius. Jangan nanti kita mengukur rumah Nabi lalu kita ingin ikut Nabi. Tak bisa rumah kita lebih lebar daripada rumah Nabi. Tidak. Maka yang kita ikuti Nabi itu diantaranya adalah ibadah beliau. Bagaimana ibadah beliau? Selain banyak, berkualitas. Solatnya banyak, baca Qur'annya banyak, tapi berkualitas. Kualitas dan kuantitas mesti menjadi perhatian. Setelah ibadah Nabi bisa kita tiru, maka insya Allah kita akan bahagia. Solat Nabi, puasa Nabi, kesehatan kita bahagia, dan amal kita nanti akan kita raih juga akan membuat kita bahagia. Lalu yang terakhir yang mesti kita tiru kepada Nabi SAW adalah akhlak Nabi SAW. Bagaimana Nabi bergaul, bagaimana Nabi dengan istrinya, bagaimana Nabi dengan rakyatnya, bagaimana Nabi dengan orang sebayanya, orang di bawahnya, orang lebih tua daripada dia. Maka Nabi SAW dalam sejarah hidupnya, Nabi tidak pernah memiliki musuh. Kalau ada orang yang mengatakan Nabi punya musuh, bukan karena tak suka kepada pribadi Nabi, akhi. Membuat orang tak suka kepada Nabi SAW adalah hanya persoalan Nabi ingin mengganti yang dulunya tidak mereka sembah. Dari mereka menyembah patung berhala, ingin diganti Nabi menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Lahab, Abu Jahal itu tak suka kepada Nabi SAW bukan karena pribadinya. Paman Nabi itu luar biasa sayangnya kepada Nabi. Abu Talib paman Nabi SAW, lama Nabi tinggal bersama dia. Bahkan orang satu-satunya yang siap mati karena keponaannya Nabi SAW adalah pamannya Abu Talib. Maka secara pribadi, individu, pamannya begitu sayang kepada Nabi SAW. Lalu kapan sayang ini berubah menjadi benci? Ketika Nabi SAW datang, Nabi SAW menyerukan yang dulunya mereka tak percaya kepada Allah, menyembah sesembahan yang dibawa nenek moyang mereka dulu. Maka Nabi ingin mengganti, saya ulangi, yang pertama adalah yakin itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah tinggalkan Allah. Yang kedua adalah orang yang diberikan kesempatan bahagia di dunia, bisa dia manfaatkan kebahagiaan itu, besar kemungkinan nanti berbahagia di akhirat. Yang ketiga adalah contohlah Nabi sallallahu alaihi serta kaum muda. Selama penyampaian ini banyak kata yang mungkin tidak pada tempatnya. Kepada Allah kami memohon ampun, kepada akhi, kepada sahabat-sahabat Fodamara kami meminta maaf.
Mudah-mudahan majlis ini Allah berkahi, dan mudah-mudahan kita Allah berikan kebahagiaan yang hakiki, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.